Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, nama saya David Oramdi dengan NIM akhir 56. Di sini saya akan melakukan olah data menggunakan metode rancangan acak lengkap faktorial. Baik, di sini sudah saya siapkan datanya. Dan pertama-tama kita akan mencari total dari keseluruhan, total dari perlakuan 1 dulu. Caranya adalah dengan menggunakan rumus sum, lalu tinggal kita blok saja dari ulangan 1 sampai ulangan 3. Lalu enter. Dan ini tinggal kita drag saja ke bawah. Kita drag ke bawah dan otomatis semuanya akan terisi. Lalu kita akan mencari ratanya dengan menggunakan rumus average. Caranya sama seperti tadi. Tinggal kita blok bagian ulangan 1 sampai ulangan 3. Lalu kita enter. Dan ini bisa kita blok juga ke bawah agar semua hasilnya sama atau muncul langsung. Setelah itu kita akan mencari total dari ratanya atau ratanya. Caranya adalah dengan menggunakan rumus average. Kali ini kita ngebloknya bukan secara horizontal tapi secara vertikal. Caranya adalah dari V1 P1 kita blok sampai dengan V3 P3. Lalu kita enter. Setelah itu kita akan mencari total keseluruhannya. Caranya menggunakan sum. Lalu kita blok semua. Total dari V1 P1 sampai dengan V3 P3. Setelah itu kita enter. Dan untuk ulangan 1, ulangan 2, ulangan 3, totalnya itu sama. Caranya seperti mencari total keseluruhan yang tadi. Selanjutnya kita lanjut ke tabel bantu 2 arah. Dan angka ini didapatkan dari total perlakuan yang tadi. Di sini tertulis V1 P1. Berarti kita masukkan angka yang di sini. Di sini kita tertulis V1 P2. Kita masukkan total dari angka yang di sini. Dan seterusnya sampai V3 P3. Dan selanjutnya kita akan mencari total dari V1. Caranya adalah sama seperti tadi menggunakan rumus sum. Tinggal kita blok saja dari V1 P1 sampai V1 P3. Lalu kita enter. Dan ini bisa tinggal kita ke bawah saja drag. Dan otomatis hasilnya akan keluar. Selanjutnya kita akan menghitung rata dari V1. Caranya adalah total dari V1 yang tadi dibagi dengan 3 kali 3. Terus sama ini juga yang di bawahnya, yang V2, yang V3. Setelah itu kita akan mencari rata dari faktor P1. Caranya adalah total P1 tadi dibagi dengan 3 kali 3. Dan seterusnya seperti itu. Selanjutnya kita akan mencari nilai FK dengan menggunakan rumus sum SQ atau sum square. Caranya adalah total dari keseluruhan data yang tadi di awal dibagi dengan 27. 27 itu totalnya itu total dari banyaknya ulangan. Dan kakaknya sudah ditentukan yaitu 12%. Selanjutnya kita ke tabel ANOVA RAL faktorial. Pertama kita akan mencari DB perlakuan. Karena di sini perlakuannya ada 9, jadi kita kurangin 1 dan mendapatkan hasil 8.
Di sini karena kita menggunakan V-nya atau perlakuannya benar. Perlakuannya 3 dikurang 1 dan hasilnya adalah 2. Dan seterusnya sampai ke bawah. Oh, dan cara mencari galat itu pertama kita harus menjumlahkan dari DB perlakuan, DB V, DBP, dan DB VP. Hasilnya adalah 26, baru kita akan mencari galat. Cara menghitung galat adalah DB perlakuan dikurang dengan DB total. Setelah itu lanjut ke JK perlakuan. Di sini menggunakan rumus sum square. Caranya adalah memblok total dari semua perlakuan yang di awal dibagi dengan 3 dikurang FK. Dan hasilnya adalah sekian. Lalu JKV, caranya adalah total dari tabel bantu 2 arah dibagi 9 dan dikurang FK. Jadi kita akan mendapatkan hasil sekian. Selanjutnya JKP, kita menggunakan rumus sum square sama. Caranya adalah dengan memblok total dari tabel bantu 2 arah yang versinya itu horizontal dibagi dengan 9 dikurang FK. Cara mencari JKVP adalah dengan mengurangi JKP dikurang JKV dan dikurang JKP. Setelah itu baru kita bisa menentukan totalnya. Totalnya itu menggunakan rumus sum square, terus kita blok semua total perlakuan yang ada di data awal dikurangin dengan FK. Lalu kita akan mencari JK galat. JK galat itu cara menghitungnya adalah JK perlakuan dikurang dengan JK total. Selanjutnya kita akan mencari KTP. Caranya adalah JK dibagi dengan JKP dikurang dengan DB perlakuan. Dan ke bawahnya akan sama. Yakni JKV dibagi dengan DBV. Yang di bawahnya JKP dibagi dengan DBP. KTVP, JKVP dibagi dengan DBVP. Dan cara menghitung galatnya adalah JK galat dibagi dengan DB galat. Selanjutnya kita akan menghitung F hitung. Caranya adalah KT perlakuan dibagi dengan KT galat. F hitung V, caranya adalah KTV dibagi dengan KT galat. F hitung P didapatkan dari KTP dibagi dengan KT galat. F hitung VP didapatkan dari KT VP dibagi dengan KT galat. Selanjutnya kita akan menghitung F tabelnya. Karena di sini sudah ditentukan 0,05 dan 0,01. Dan kita akan menggunakan rumus F inverse 0,05 dibagi dengan DB perlakuan dibagi dengan DB galat. Yang bawahnya DBV 0,05 dibagi DBV dibagi DB galat. Dan seterusnya sesuai dengan kolom F hitungnya.
Dan untuk bagian keterangan, di sini NS itu berbeda atau berpengaruh tidak nyata, sedangkan bintang 1 berpengaruh nyata, dan bintang 2 berpengaruh sangat nyata. Selanjutnya kita akan melakukan uji lanjut mandiri. Pertama-tama, untuk menentukan nilai dari BNT-nya, kita harus menentukan menggunakan rumus SQRT KTG 2 dikali KTG dibagi 9. Setelah itu T inverse 0,05 dibagi dengan dB galat. Baru kita bisa mendapatkan nilai BNT. Caranya adalah mengkalikan nilai yang tadi. Dan untuk di bagian sini V1, V2, V3 itu didapatkan dari rata di tabel bantu 2 arah. Jadi tinggal dimasukkan saja data-datanya. Setelah itu cara menghitung bagian yang ini adalah V3, V2, V3 dikurang V2, dan bagian sini adalah V3 dikurang V1, bagian sini adalah V2 dikurang V1. Tinggal dilanjutkan saja ke seterusnya. Lalu kita masuk ke tabel interaksi atau tabel rata. Ini merupakan versi mudahnya untuk dilihat dari semua ujian yang telah dilakukan. Lalu kita buat tabel baru untuk mempermudah kita membuat grafik yang di samping ini. Dan kesimpulannya dari grafik yang telah dibuat ini ialah tidak adanya pertemuan antara titik VP. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.